Baik, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Pagi, shalom. Siapa yang minggu lalu ketika Ibu Irma, Pastor Irma membagikan firman Tuhan, saudara diberkati? Amin. Ada amin? Saya waktu minggu lalu melayani di Jemaat CBC Lampung, puji Tuhan. Akhirnya, yang penting itu akhirnya, amin. Bilang sama sebelah-sebelahmu, yang paling penting itu akhirnya. Ya, akhirnya jemaat di Lampung, gembalanya yang sudah sabatikal hampir 4 bulan terakhir, kembali aktif untuk melayani Tuhan. Ya, setelah banyak perenungan secara pribadi, ya, karena sudah begitu lama melayani Tuhan, belum pernah ngambil waktu sabatikal, waktu untuk retret sebentar, dan untuk merenungkan kembali panggilannya, dan bersyukur beliau kembali aktif melayani. Terus doakan jemaat CBC Lampung supaya mereka juga bersama-sama dengan kita maju terus dalam melayani Tuhan, amin. Ya, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu ingin kita terus bergerak. Apapun yang terjadi, jangan izinkan itu menghambat kita untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Amin. Dan kalau minggu lalu saudara diberkati dan dibangun, saya percaya minggu ini kita semua akan lebih lagi di bawah Tuhan untuk mengalami apa yang seperti tema kita tahun ini, yaitu rise and build, ya, yaitu bangkit dan sama-sama membangun. Amin. Siapa yang percaya bahwa ketika kita bangkit dan rindu untuk membangun hal-hal yang dari Tuhan, Tuhan sendiri yang menjamin kita berhasil. Amin. Tuhan loh yang jamin, bukan manusia, bukan organisasi, bukan saya sebagai gembalamu atau gembala saudara. Saya percaya gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus yang menjamin kita akan berhasil. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara, kita harus percaya bahwa Allah Bapa ada di sorga. Makanya kita doa Bapa kami, betul nggak? Bapa kami yang ada di sorga. Berarti Bapa kita di mana? Di sorga. Bilang sama sebelahmu, ya. Kalau kau masih ada Bapa di dunia, tapi kau harus tahu kau punya Bapa di sorga. Kalau nggak ada lagi Bapaknya di dunia, Bapakmu sudah sama Bapa di sorga. Amin. Sudah sama-sama Bapa di sorga. Amin. Nah, kita bersyukur kita punya Bapa di sorga, dan 2000 tahun yang lalu Yesus yang adalah Allah turun jadi anak manusia, ya, menyatakan kasih Bapa, taat sampai mati di kayu salib. Hari ketiga dia bangkit, naik ke sorga, dan dia berjanji seperti ini, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri. Ingat ya, dari perjanjian lama Allah itu menyatakan dirinya sebagai apa? Roh. Allah itu roh. Maka dari itu kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, ya, yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bapa di sorga, Yesus sudah naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang menyertai kita selama-lamanya itu cuma Roh Kudus. Jadi teruslah kita bergaul intim dengan Yesus. Teruslah, ya, Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia ingin ada di dalam kita. Dosa yang kita buat semuanya bisa diampuni kecuali satu. Ya, dosa menghujat Roh Kudus. Artinya gini. Artinya apa itu menghujat Roh Kudus? Artinya tidak mempercayai karya Roh Kudus yang ingin memuliakan siapa? Roh Kudus itu tujuannya untuk apa? Memuliakan Yesus. Artinya orang yang menolak Yesus, menolak keilahiannya, itulah yang dibilang menghujat Roh Kudus.
Karena satu-satunya pekerjaan Roh Kudus kepada kita semua di dunia ini untuk mengingatkan kita, memuliakan kita, memuliakan setiap kita untuk memuliakan Yesus. Tujuannya cuma satu, supaya kita mengenal Yesus. Ya. Nggak ada tujuan yang lain. Roh Kudus itu justru membawa kita makin serupa dengan Yesus, betul nggak? Itu tujuan utamanya, bukan hanya supaya kita bisa berbahasa roh. Bukan hanya supaya karunia-karunia Roh Kudus muncul di dalam kita, tapi tujuannya membawa kita menjadi serupa dengan Yesus. Tanpa Dia, kita tidak akan pernah mampu. Karena kita daging. Halo? Allah itu roh. Maka itu kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Makanya kita harus mengikut Dia, dan kita butuh seorang penolong yang namanya Roh Kudus. Kita nggak mungkin ngikut Tuhan, ngikutin firman-Nya tanpa Roh Kudus, nggak mungkin. Pasti gagal. Israel sudah membuktikannya. Dikasih hukum yang paling sempurna pun gagal. Makanya Yeskiel 36 katakan apa? Aku akan memberikan kau hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan hukum-hukumnya Allah itu ditulis bukan lagi di loh batu seperti yang diterima Musa, tapi di loh hati kita. Amin. Sehingga kita mengikut Tuhan itu bukan karena hukum yang tertulis di batu, tapi ditulis di dalam hati. Jadi ngikut Tuhan itu harus dari hati. Bukan dari hukum yang tertulis. Halo? Amin? Ada amin Bapak Ibu? Nah, hari ini saya mau bawa kita untuk mengerti tentang karya Roh Kudus. Saudara harus tahu bahwa inti dari pelayanan gereja di akhir zaman ini adalah Roh Kudus itu sendiri. Gereja lahir sejak Roh Kudus tercurah. Amin. Pelayanan, inti dari pelayanan, ya, Roh Kudus itu adalah inti dari pelayanan gereja saat ini. Kalau kita melihat kalender Allah, maka ada zamannya siapa? Di Perjanjian Lama itu zamannya siapa yang menyatakan dirinya? Zamannya Bapa. Israel memanggilnya Yahweh, Yehovah. Ya, makanya Israel memanggil Bapa di sorga itu Yehovah, Yahweh. Saking nama itu kudus, mereka panggil, nggak berani mereka panggil Yahweh, Adonai, Elohim. Banyak nama Allah itu terjadi, dikasih nama karena ada satu peristiwa. Waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria itu, tiba-tiba Tuhan kirimkan kambing domba jantan. Disitulah ada pernyataan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Waktu mereka perang lawan bangsa-bangsa yang ingin menghalangi mereka masuk tanah Kanaan, Allah menyertai mereka. Joshua melihat bahwa Allah itu dalam formnya apa saudaraku, malaikat perang. Dan waktu mereka menang, disitulah ada pernyataan Jehovah Nisi, Allah panji keselamatanku. Daud di dalam pengenalannya yang paling dalam akan pengenalan Allah, dia mengatakan apa? Allahku itu adalah menaraku yang tinggi, Jehovah Miskabi, kemana semua orang yang berlari kepadanya akan diselamatkan. Saudara, kalau orang Kristen cuman niru-niru aja, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah kemenanganku. Saudara nggak sampai ke Jehovah Miskabi, pengenalan saudara, Allah menaraku yang tinggi. Saudara ternyata adalah orang-orang Kristen yang hanya ingin berkat Tuhan saja.
Seringkali orang Kristen mengklaim, Allah Jehovah Jireh yang menyediakan, Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan, Jehovah Nisi Allah yang menyelamatkan. Tapi kalau saudara nggak sampai ke tahapannya seperti Daud mengenal Misgabi, Allah menaraku yang tinggi. Dia ingin bawa dirinya ke dalam pengenalan yang paling tinggi tentang Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat ya, yang menyertai kita sampai selama-lamanya di dunia ini adalah Roh Kudus. Makanya Yesus katakan, aku tidak akan tinggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong yang lain. Halo? Penolong yang lain tuh bunyinya gini loh. Penolong yang lain itu artinya sama seperti dia kualitasnya. Halo? Jadi saudara jangan menganggap, oh Roh Kudus itu lebih rendah daripada Bapa dan daripada Yesus. Sama, seorang penolong yang lain, kualitas yang sama. Ada amin saudaraku? Ya. Tapi sayang, ya, sayang hari-hari ini, kalaupun banyak orang tahu bahwa Roh Kudus adalah inti dan sumber kuasa dalam pelayanan gereja, namun tidak sedikit justru banyak perpecahan gereja karena pemahaman tentang Roh Kudus yang salah dan berbeda-beda. Betul kan? Sampai hari ini kan? Banyak pertentangan tentang Roh Kudus, pengajaran yang berbeda-beda. Halo? Betul tidak? Ada gereja-gereja saudara-saudara kita yang pemahaman tentang Roh Kudusnya berbeda dengan gereja yang lain. Dan justru itu mendatangkan apa? Perpecahan. Tetapi sesungguhnya bukan Roh Kudus yang menimbulkan perpecahan itu. Saudara harus tahu perpecahan itu datang dari mana pemicunya? Dari setan yang mau memakai keterbatasan manusia di dalam pemahaman akan Roh Kudus, itulah yang menimbulkan akhirnya banyak gereja kehilangan kuasa Tuhan. Setan selalu bermainnya di mana? Di sini. Di pemahaman, di pemikiran. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Berubahlah dalam pembaruan akal budimu. Kita harus percaya firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, kita membutuhkan Roh Kudus untuk membawa kita kepada pemahaman yang benar. Bukan dibawa ke dalam pemikiran kita yang merasa diri benar. Manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah dan punya kebenarannya masing-masing. Makanya enggak tunduk kepada kebenaran Allah. Padahal kalau kita menilai Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bunyinya apa? Kisah Rasul 1 ayat 8 bunyinya apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, kenapa banyak gereja sekarang enggak berkuasa? Enggak berani menjadi saksi Tuhan? Kenapa banyak orang jadi orang Kristen sembunyikan identitasnya? Kenapa enggak berani bersaksi? Kenapa enggak berani menyatakan Injil kerajaan sorga? Saya percaya banyak orang belum sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum sungguh-sungguh. Dia percaya Yesus ngakunya,
tapi belum sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus. Ingat ya, kita dipenuhi Roh Kudus bukan supaya kita bisa bahasa roh saja. Bukan hanya supaya karunia roh muncul saja. Tapi yang paling penting tuh ini loh. Kita akan punya kuasa. Yesus itu ketika memberitakan kabar baik, Injil Kerajaan Sorga, dia sendiri membutuhkan Roh Kudus setelah dia keluar dari dibaptis itu, betul tidak? Baru setelah itu Roh Kudus bawa dia ke padang gurun untuk diuji. Halo? Kemanusiaannya diuji. Dan lihat, waktu diuji, setan menguji, betul nggak? Setan mencobai, betul nggak? Dari mana kemampuan, kuasa untuk melawan cobaan itu? Apa hanya dengan firman yang keluar dari mulutnya? Tidak, ada kuasa yang keluar. Saya percaya itu semua pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan Yesus. Puasa 40 hari. Secara manusia nggak mungkin kuat ya. Siapa yang memampukannya? Roh Kudus. Jadi kalau saudara tahu saudara dipenuhi Roh Kudus, harus siap untuk diuji. Bilang sama sebelahmu, kalau kau dipenuhi Roh Kudus, siap selalu untuk diuji Tuhan. Amin. Setan bisa muncul kapan saja. Kalau Yesus saja diuji, dicobai, apalagi kita. Betul tidak? Jangan dipikir ngikut Tuhan lalu pikirannya, oh pasti diberkati, oh pasti sehat selalu, oh pasti baik-baik aja keadaan kita. Enggak seperti itu. Kekristenan enggak seperti itu. Kekristenan adalah kita harus siap pikul salib sangkal diri. Amin. Salib berbicara tentang penderitaan karena kebenaran. Bukan karena dosa lagi, karena kebenaran. Ya. Nah Bapak Ibu, sebagai gereja Tuhan yang mendapatkan pernyataan tahun ini, Arise and Build, Nehemia 2 ayat 20, ya, maka sesuai dengan bacaan kita kali ini, saya akan bawa saudara ke Kisah Para Rasul. Apa karya Roh Kudus setelah Roh Kudus tercurah atas gerejanya? Kita lihat ya. Saudara mau lihat betapa dahsyatnya Roh Kudus bekerja? Amin. Ada amin Bapak Ibu? Kita lihat ya. Dimulai dari Kisah Rasul 12 ayat 24. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil, nanti sampai Kisah Rasul 13 ayat yang ketiga. Ya. Demikian firman Tuhan. Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiochia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirein, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Sama-sama, 2, 3. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Bapak Ibu,
Melalui pembacaan ini yang pertama kita renungkan karya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan yang berbicara kepada kita. Wah, nggak ada yang bilang amin ini. Saudara percaya nggak Roh Kudus itu bisa berbicara? Karena dia pribadi. Dia bukan asap yang ngawang-ngawang. Dia pribadi. Dia pribadi Allah itu sendiri. Dia lebih nyata daripada Sandi, daripada Eta, daripada saya, daripada Alfian. Dialah yang menciptakan kita. Ketiga Allah yang Esa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka lah pribadi-pribadi yang menciptakan kita. Roh Kudus adalah Tuhan yang berbicara kepada kita. Saya mau kasih tahu, dalam kehidupan kita ada saat-saat kita merasa bingung. Langkah apa yang harus kita ambil? Keputusan apa yang harus saya ambil? Dan tidak jarang kita mengambil keputusan yang salah, betul nggak? Dan waktu kita ngambil keputusan yang salah, apa yang terjadi? Banyak masalah, terjadi kegagalan, terjadi kebodohan yang kita alami karena kita salah mengambil keputusan. Namun saat ini saya percaya bahwa kita ada di masa transisi. Bukan hanya sebagai satu bangsa, tapi juga sebagai gereja Tuhan dalam satu kegerakan Roh Kudus. Oleh karenanya, sebagaimana jemaat di Antiochia ini, di masa-masa transisi, terjadi pemilihan untuk orang-orang yang harus melayani lebih lagi ke depannya. Apa yang dilakukan oleh jemaat Antiochia? Mereka berdoa dan berpuasa. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Maka waktu mereka berdoa dan berpuasa, Roh Kudus berbicara. Dan saya percaya Roh Kudus itu berbicaranya spesifik, detail, ke perkara yang paling spesifik dan paling detail dia akan bicara. Kan tadi kan bunyinya apa? Ayatnya. Dibilang apa? Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Spesifik sekali. Saya mau tanya, kapan terakhir kali Roh Kudus berbicara dalam hidupmu? Kapan terakhir kali dia jelas sekali berkata-kata sama kita? Baik secara pribadi maupun sebagai jemaat. Kalau kita kehilangan itu, jangan-jangan banyak keputusan kita yang salah. Jangan ambil keputusan apa-apa sebelum kau berdoa dan berpuasa. Dan nantikan Roh Kudus berbicara. Jangan coba-coba ambil keputusan. Saya percaya ketika kita berdoa, berpuasa sebagai satu jemaat di CBC Palembang ini, maka Roh Kudus akan berbicara dengan detail mengenai banyak hal. Siapa yang akan diutus, strategi apa yang akan kita kerjakan bersama-sama untuk kemajuan pekerjaan di ladang Tuhan. Amin. Coba kasih lihat gambar slide-nya.
Ini gambar apa? Kapal layar. Siapa yang pernah naik kapal layar? Nggak ada yang pernah, nggak pernah. Nggak ada yang pernah di sini. Naik ketek. Palembang asli nian itu naik ketek. Nggak pernah naik kapal layar ini. Yang modelnya kayak gini. Wah, saya beruntung satu-satunya orang ketika kami naik kapal layar ke Pulau Seribu. Doa sama-sama di jaringan doa nasional. Tapi memang nggak ngandalin anginnya. Kalau ini ngandalin angin. Ini yang dalam perlombaan. Bukankah kita semua dalam perlombaannya Tuhan? Halo? Saudara tahu nggak? Ini balap-balapan nih. Dia bisa melaju kencang itu karena angin. Ada layarnya terkembang. Dan itu miring. Miring itu. Nah, saudara tahu nggak? Waktu berlomba itu ada satu titik masa transisinya dia harus muter. Tuh, itu tuh. Ada pelampung itu. Lihat, mereka begitu dekat kan? Dekat sekali itu, 1, 2, 3, 4 layar itu, dekat sekali. Berdekatan. Dan saudara tahu, waktu dia di titik putar itu, titik transisi itu, disitulah bisa kehilangan angin dia. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di kapal layar itu? Apa yang harus dilakukan supaya mereka bisa muter itu? Mereka harus pindah ke bagian sebelahnya. Dan palang itu, lihat gambar tadi, jangan dulu dialihkan sebelum saya ini. Palang ini dari kayu yang begitu keras. Kalau saudara pindah ke bagian sebelahnya, tidak nundukkan diri, selesai hidup lu. Saya mau kasih tahu, di masa transisi kita sebagai satu bangsa, hari ini presiden kita ganti. Halo? Kalau umat Tuhan nggak merendahkan diri, saya lihat wajah-wajah saudara, kalau saudara nggak merendahkan diri hari ini berdoa, atau sebelum-sebelum ini saudara nggak berdoa, jangan-jangan nanti kalian dan saya, orang-orang yang akan terpental di masa transisi ini. Kita menjadi orang-orang yang terpental dari bangsa ini. Itu orang harus cepat sekali. Waktu dia pindah, balik ke posisi itu, dia harus nundukkan diri secepatnya. Mereka pindah, mereka balik, anukan badan lagi kayak gini. Kalau nggak kuat itu, ketika masa transisi itu, kehilangan angin, itu terbalik kapalnya. Ini bukan perkara main-main masa transisi ini. Kita juga gereja Tuhan sedang masa transisi. Slide yang tadi. City Blessing itu starting kita jadi satu sinode itu tahun 99. Perjalanan sampai 2024 berapa tahun? 25 tahun. Butuh angin. Dan waktu masa transisi itu, kita harus merendahkan diri untuk 25 tahun ke depan. Dan bersiap-siap berubah posisi ke sisi sebelahnya. Supaya apa? Layarnya berpindah. Dan supaya apa? Supaya dapat angin dari arah yang sebaliknya. Karena kalau nggak kena anginnya, terbalik kita. Angin itu berbicara Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus waktu itu curah seperti hembusan angin keras? Halo? Baca lagi Kisah Para Rasul. Saya mau kasih tahu, 25 tahun ke depan, sampai 2050 kita akan
Indonesia emas 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, betul? Saudara, saya nggak akan heran kalau ada orang-orang yang nggak ngalamin Roh Kudus lagi. 20 tahun ke depan kita akan dengar kabarnya orang itu sudah tidak lagi di dalam perahunya Tuhan. Terpental, murtad, hilang, terhanyut oleh dunia ini. Saya nggak heran. Nggak heran. Ini masa-masa penentuan, bilang sama sebelahmu, ini masa-masa penentuan. Baik kita sebagai satu bangsa, maupun kita sebagai gereja Tuhan. Saudara yang tidak mau berubah, tidak lagi dapat pembaharuan dari Roh Kudus, jangan heran nanti kalau saudara punya dapat banyak masalah, hidupmu terbalik-balik, dan engkau bisa terpental dari perahunya Tuhan. Ini bukan perkara main-main. Sekali lagi bilang sama sebelahmu, ini tidak main-main. Nggak main-main. Saya pastikan saudara yang dengar dari rumah yang nggak hadir ibadah hari ini, ya, saudara harus pastikan, saudara renungkan firman Tuhan hari ini. Karena ini nggak main-main. Ini menentukan 25 tahun ke depan perjalanan jemaat ini dan perjalanan saudara sebagai umat Tuhan. Kita harus merendahkan diri, berdoa, berpuasa, minta petunjuk Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus kembali berhembus, kembali berhembus, kembali berhembus, kembali berhembus dalam hidup kita. Ingat pertama kali kita menerima karunia itu, ketika pertama kali kita merasakan jamahan Roh Kudus, ingat kembali kasih mula-mula itu. Izinkan dia berhembus dalam hidup kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Penuhilah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Penuhilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di keluarga kami, dicurahkan di bisnis kami. Ini gak main-main, saudara. Ini pesan yang sangat keras. Kalau saudara gak siap, saya gak heran ada di antara kita akan terpental. Dan saya gak mau terpental dari perahunya Tuhan. Saya mau terus sailing with Jesus. Sailing with Him. Menjalani, mengarungi dunia yang jahat ini. Supaya dunia menyaksikan perbuatan kita yang baik dan ajaib. Dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Saudara, hati-hati. 2024 adalah masa transisi. Nggak kebetulan hari ini pelantikan presiden. Nggak kebetulan hari ini saya yang menyampaikan firman Tuhan. Nggak kebetulan Tuhan ingatkan kembali semuanya, inti pelayanan gereja Tuhan adalah Roh Kudus. Mari kita kembalikan berdaulat di dalam jemaat ini. Mari kita izinkan dia berhembus sekencang-kencangnya di jemaat ini. Amin. Mari izinkan dia menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Amin.
Ada amin? Ingat ya, mau Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, rendahkan dirimu. Ambil waktu puasa. Izinkan firman-Nya kembali dinyatakan dalam hatimu. Enggak main-main, saudara. Kalau terpental keluar dari arena pertandingan, selesai hidup kita. Enggak bakal terkejar lagi perahu itu. Karena dia ketika dapat hembusan angin itu, dia kencang lagi. Dia berlayarnya kencang lagi. Menurut saudara, gambar yang tadi, balikan yang pertama tadi. Menurut saudara ini kencang gak dia larinya? Kencang loh ini. Gak main-main. Karena ini balapan, dia balapan ini. Masa transisinya, mepet sekali dengan batasnya. Dan kalau itu gak cepat transisinya, terbalik. Gak cepat, kau kena palang itu dan kau akan terpental. Palang itu berbicara bisa juga halangan-halangan yang akan menghantam hidup kita. Jangan main-main lagi dengan hidup ini. Sudah cukuplah. Dunia ini cuma sebentar. Dunia ini cuma sekali. Kita hidup cuma sekali. Ya, jangan cuma nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Lu ambil enggak kesempatan itu? Kadangkala kesempatan itu cuma sekali. Ya, jangan pikir Tuhan akan kasih berkali-kali. Ingat, Esau menangis untuk meminta kesempatan itu lagi dan dia tidak diberikan. Untuk dapat hak kesulungan itu. Hati-hati. Berhentilah. Bilang sama sebelahmu, berhentilah main-main dengan dunia ini. Berhenti. Ya. Izinkan Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Izinkan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus adalah Tuhan yang memerintah. Kita baca ayat 4-nya. 2, 3 kita baca sama-sama. Oleh karena, sama-sama, 2, 3. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Roh Kudus berbicara kepada kita, maka Dia pun akan memerintah kita. Wah, nggak suka dengar ini ya. Maunya merintah dirinya sendiri ya. Maunya jadi Tuhan bagi diri sendiri. Ingat, kalau Roh Kudus sudah berbicara, Dia akan meneruskannya dengan apa? Memerintahkan kita. Dia berkuasa atas kita. Bukan kita yang perintah Roh Kudus. Roh Kudus yang perintah kita. Ya betul, Roh Kudus itu penolong kita. Tapi bukan kita yang merintah Dia. Dia tolong kita supaya kita ngikuti kehendak Bapa di sorga. Jangan dibalik posisinya. Dia tolong kita, memang Dia penolong kita supaya kita ngikuti kehendak Bapa. Bukan kita yang merintah Dia. Ini kebanyakan orang Kristen merintah-merintah. Tuhan berkati aku, jadikan aku kaya, jadikan aku ini. Tuhan baru mau ngomong, anakku, cepat kali. Jadikan aku sehat selalu. Sampai malaikat aja mau nyatet. Kau kan pasti berikan segala yang baik ya Tuhan, sama anak-anak-Mu. Tanpa mereka ngomong pun, Kau akan berikan kan semuanya yang terbaik. Tuhan Yesus cuma bilang gini, sebenarnya yang Ku ingini
Mereka datang tuh untuk berbicara dengan pribadiku. Bukan hanya untuk meminta apa yang diinginkannya. Dan mereka ingin aku yang melakukannya. Kebalik, kita yang jadi Tuhan, merintah-merintah Tuhan. Sampai tercengang-cengang Tuhan. Ya. Mengerikan hari-hari ini. Mari kita kembalikan. Kita kembalikan fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Kembalikan marwah dan kuasanya untuk hidup kita. Bahwa Dia yang memerintah hidup kita. Dia yang memimpin. Dia memang menolong kita supaya kita mengerti kehendak Bapa. Bukan supaya Bapa mengerti kehendak kita. Bukan itu. Jangan dibalik. Ya. Lihat, ini ayat jelas sekali. Ya, oleh karena disuruh. Siapa yang suruh? Berarti Roh Kudus memerintah. Bukan kita yang nyuruh-nyuruh Roh Kudus. Kita diperintah oleh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus yang memerintah kita, itu supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kita lakukan. Sampai di sini paham, saudara? Paham? Kalau anak muda pasti paham ya. Biasa gini kan, paham, ngomong sama temennya. Kalau nggak paham juga, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma Roh Kudus yang bisa buat engkau bertobat. Siapa yang percaya Roh Kudus harusnya memerintah atas hidup kita, atas gereja ini, atas gereja Tuhan dimanapun. Bukan manusia, bukan sinode, bukan gembala saja. Roh Kudus yang paling utama. Dia memimpin dan memerintah hidup kita. Amin? Ada amin? Makanya Petrus berani sekali di mahkamah agama itu. Tinggal kamu pilih. Mau taat kepada manusia apa taat kepada Allah. Karena apa? Karena mereka mendapatkan pernyataan Roh Kudus dalam pelayanannya. Bukan hanya karena pelayanan, tapi karena Roh Kudus yang memerintah. Ada amin Bapak Ibu? Jemaat ini pun harus seperti itu. Itu yang kedua, yang terakhir. Oh belum yang terakhir, yang kedua dari terakhir. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Tuhan yang memberikan kita keberanian. Ayat 9 kita baca sama-sama. Ya, saya baca dulu ayat-ayat sebelumnya, ayat 9 kita baca sama-sama. Supaya tahu kenapa ayat 9 itu muncul. Ya. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu seorang Yahudi bernama Bar Yesus, ya. Ia seorang apa? Tukang sihir, dukun. Halo, jangan dipikir di gereja Tuhan gak ada orang yang masih main perdukunan. Banyak, kemarin baru kami layani. Hati-hati. Tukang sihir itu apa? Dukun. Ya, lihat. Ia adalah kawan gubernur pulau itu. Sergius Paulus yang adalah orang apa? Cerdas. Orang cerdas dibegoin sama dukun. Dukun biasanya dipanggil hari-hari ini apa? Uang pinter. Yang datang uang bongo, uang lolo, uang buyan, uang tekak, bantah, tegar tengkuk, SGM.
Tahu SGM? Sinting gilo miring. Udah sinting gilo miring belum? Ya. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar apa? Firman Allah. Halo? Ini ada orang rindu dengar firman Tuhan, betul nggak? Seorang pejabat, gubernur, mudah-mudahan gubernur terpilih nanti bisa ngundang kita untuk mendengar firman Tuhan. Wah, nggak semua bilang amin. Tidak mungkin, Pak Pendeta, nggak mungkin. Mungkin. Kemarin saya diundang kok sebenarnya sama satu kelompok hamba-hamba Tuhan di kota ini untuk ketemu salah satu calon gubernur. Dan saya percaya teman-teman saya ini mengatakan kebenaran. Kenapa kita mesti takut? Kita melayani raja dari segala raja kok. Lalu apa dikatakan? Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, ya, Bar Yesus tadi namanya itu Elimas dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, baca sama-sama 2, 3. Tetapi Saulus yang disebut Paulus, yang penuh dengan apa? Roh Kudus, menatap dia. Dan berkata apa? Ayat 10, sama-sama. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Perhatikan, anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus ketika berhadapan dengan roh jahat, berhadapan dengan orang-orang yang punya kuasa gelap, mereka menatap matanya, menatap wajahnya, dan berani mengatakan kebenaran. Enggak, ini dalam nama Yesus, serem wong ini. Enggak seperti itu, saudara. Saudara kalau tahu ada orang yang punya kuasa gelap, mencoba menghalangi pekerjaan Tuhan, dan dia ada di sekitar kita, hadapi, tatap matanya, katakan, enyah kau iblis. Nggak main-main loh. Dia nggak bilang kayak gini, enyah kau dukun, berhentilah woi nganggu-nganggu kami. Capek aku nih beritain Injil, capek aku nah kau ngalangi terus. Nggak kayak gitu. Hai anak iblis. Perhatikan baik-baik. Dia bilang apa? Hai anak iblis, enyah kau. Kita nggak bisa kompromi dengan kuasa gelap. Amin. Dan hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang berani menatap kuasa gelap itu. Cuma orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang berani menatap masa depannya. Amen. Cuma orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang berani menatap kelemahan-kelemahannya dan berkata, enyah kau dari tubuhku. Bukan malah di-entertain. Bukan malah, udahlah aku gak kuat. Memang sudah inilah hidup aku. Memang sudah terikat inilah aku. Mati lo, terpental lo dari kapal, terpental lo dari perahunya Tuhan, ujungnya binasa. Jangan main-main sama hidup ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan pernah main-main lagi sama dunia. Amin. Tatap masa depan kita dengan janji-janji dari Tuhan. Percaya di dalammu ada Roh Kristus yang lebih besar dari roh dunia ini. Amin. Ada Roh Kristus yang lebih dahsyat daripada masalah-masalahmu. Jangan jadi lembek, jangan jadi lunak. Kuatkan dan teguhkan hatimu.
Paulus nggak peduli dia. Oh jangan cak itu ngatoi dia anak iblis, kaget tersinggung uangnya, tersinggung kaget. Ada dibilang, ada yang negur Rasul Paulus, kaget tersinggung, jangan kawan gubernur itu kaget kau saro kau. Ada? Nggak ada. Itulah keberanian. Itulah keberanian. Mau dia teman siapapun, kalau dia menghalangi pekerjaan Tuhan, kita harus berani hadapi. Ada amin. Nggak peduli siapa dia, karena kita melayani raja dari segala raja. Ya, ingat ya, 1 Yohanes 4 ayat 4, Roh Kristus yang ada di dalam kita lebih besar. Roh Kudus itu lebih besar. Dan yang terakhir, Roh Kudus adalah Tuhan yang membuka hati. Siapa yang membuka hati manusia untuk sadar? Roh Kudus. Sehebat apapun kita berbicara, sepandai apapun kita berkata-kata, tidak akan bisa membuat seorang pun bertobat. Cuma Roh Kudus. Orang kalau bertobat karena perkataan manusia, tahannya berapa lama sih? Besok sudah bikin lagi dia. Besok sudah ngaco lagi dia. Besok sudah dosa lagi dia. Besok sudah berzinah lagi dia. Besok sudah lakukan lagi hal-hal yang gak beres. Hari ini bertobat, besok kumat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Kristen tomat akhirnya. Bukan Kristen Raja Wali. Coba perhatikan. Kita baca ayat 12. Ayat 12 kita baca sama-sama. Ya. Lihat apa yang terjadi sama Elimas ya. Ayat 11 ya, saya bacakan dulu sebelum masuk ayat 12 ya. Ayat 12 kita baca sama-sama ya. Ya. Kan tadi kan ditegur kan sama Rasul Paulus kan? Si Elimas ini kan, Bar Yesus ini kan, ditegur kan? Dan apa yang terjadi? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Siapa yang berurusan dengan orang-orang seperti ini? Tuhan sendiri. Tangan Tuhan akan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Lihat, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa yang bergerak. Lalu ayat 12 dikatakan apa? 2, 3. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Siapa yang menjamah gubernur itu? Roh Kudus. Bukan Paulus karena lihat mujizat itu, bukan. Roh Kudus. Kita bertobat jangan karena mujizat. Kita bertobat karena pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kita. Bukan hanya karena sembuh. Banyak orang sudah sembuh, sudah diberkati, malah jauh dia dari Tuhan. Giliran sakit, nungging-nungging dia doa. Datang tiap KKR. Giliran sudah sembuh, lari dia. Lupa sama Tuhan. Banyak enggak kayak gitu? Banyak. Enggak kehitung yang kayak gitu. Lihat, dari zaman Yesus, 10 orang kusta. Berapa yang kembali? Cuma 1. Cuma 1 yang kembali. 10, cuma 1 yang kembali. Yang kembali menyembah Tuhan, yang kembali memuliakan nama Tuhan, cuma 1. Yang 9 semua disembuhkan. Sembuh gak mereka? Tapi gak ada satupun yang kembali. Cuma 1 orang Samaria itu yang kembali. Oleh karena dia kembali kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia bukan hanya sembuh, dia dapat bonus yang namanya keselamatan yang kekal. Berkatnya bukan hanya sembuh, kehidupan yang kekal dia terima. Amin. Saudara, jangan cuma mau berkat, jangan cuma mau diberkati, jangan cuma mau disembuhkan, jangan cuma mau keadaan hidup kita jadi lebih baik,
Tapi kita harus betul-betul sadar, kita sudah diberkati, namanya kehidupan yang kekal. Nggak bisa dibeli dengan uang. Kalau kita sungguh-sungguh kembali kan hidup kita sama Tuhan. Lihat ya. Saudara harus tahu, perhatikan saya, saudara harus tahu, kita tidak akan pernah membuat suamimu bertobat. Dengar baik-baik para istri, tidak akan bisa membuat suamimu bertobat. Para suami, kau tidak akan pernah membuat istrimu bertobat. Hai teman-teman, anak-anak muda, kau tidak akan pernah bisa membuat satu pun temanmu bertobat. Sepandai apapun kau berbicara, sehebat apapun pengalaman kau di dalam dunia pelayanan, kau harus tahu, cuma Roh Kuduslah yang mampu membuka hati orang untuk bertobat. Siapa yang percaya ketika kau berkata-kata sesederhana apapun, tapi kau andalkan Roh Kudus, akan ada orang-orang yang bertobat. Siapa yang percaya? Saudara percaya? Sesederhana apapun perkataan, waktu kau andalkan Roh Kudus, jamah orang ini. Aku memang gak pandai berkata-kata, tapi aku percaya kuasamu akan menjamah dia. Ingat, firman Tuhan jelas sekali mengatakan ya di Yohanes 14 ayat 8 sampai 11, tolong dibuka. Firman Tuhan katakan gini, dan kalau ia datang, siapa yang datang? Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Perhatikan, banyak orang gini loh, gini, perhatiin saya. Banyak orang sudah percaya Yesus, ngakunya sudah sadar bahwa dia diampuni Tuhan, tapi yang diingatnya cuma dosanya. Kalau dia lakukan dosa, oh pastor mungkin aku ngalamin masalah ini karena dosa ya. Kayaknya dosa aku nih belum beres ya, belum ini ya. Padahal Alkitab katakan apa? Roh Kudus hanya mengingatkan kita tentang dosa kepada siapa? Kepada orang yang belum percaya. Bukan kepada orang yang sudah percaya. Kepada orang yang percaya, dia mengingatkan apa? Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Roh Kudus itu hanya mengingatkan saudara dan saya akan kebenaran. Waktu kau buat dosa, jatuh lagi dalam dosa, dia nggak ngingetin tentang dosanya, dia ngingetin kau bahwa kau adalah anak Allah. Kau sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan dia hanya ingin engkau sadar bahwa engkau gak pantas lagi melakukan itu. Amin. Kesadaran kita harusnya kesadaran akan kebenaran, bukan dosa. Tapi kalau orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan, waktu kita beritakan kabar baik, pasti dia merasa dirinya dia berdosa. Dan itu pekerjaan Roh Kudus, supaya dia bertobat. Dikatakan ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia. Siapa yang akan dihakimi? Penguasa dunia dan orang-orang yang tidak percaya itu. Ya, suatu saat ya akan sama seperti penguasa dunia dihukum.
Tapi bagi saudara dan saya, Roh Kudus hanya mengingatkan kita akan kebenaran. Siapa engkau sesungguhnya? Kau bukan lagi orang yang hidup karena tidak percaya kepada Yesus. Kau sudah percaya. Kalau kau sudah percaya, ingat, Roh Kudus cuma bekerja di dalam hatimu untuk mengingatkan kebenaran tentang dirimu itu siapa. Banyak sekali orang yang ngakunya Kristen tapi kesadarannya lebih banyak kesadaran akan dosanya. Mengapa tidak hari ini kita mulai kesadaran bahwa engkau adalah anak Allah? Sehingga engkau tidak perlu lagi memikirkan perkara-perkara yang dosa, tapi perkara-perkara kebenaran. Amin. Di dalam kebenaran Tuhan, kau adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Bapak Ibu, saya simpulkan di sini. Mungkin kau hari-hari ini mengalami pencobaan yang banyak. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mau mengajak kita semua untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ingatlah bahwa Roh Kudus adalah penolong kita yang setia. Asalkan kita mau membuka hati untuk Dia terus berkarya di dalam hidup kita. Kita mau belajar terus taat, mendengar suaranya, amin. Menuruti perintahnya. Ingat, Roh Kudus bukan hanya berbicara, tapi Dia juga akan menyuruh kita, memerintah kita. Amin. Taati, dengar baik-baik dan taati. Maka percayalah, kuasanya, mujizatnya akan bekerja dalam hidup kita. Ya. Mari kita bangkit sebagai jemaat Tuhan, kita bangkit dan kita bangun kembali relasi kita dengan Roh Kudus. Bangun relasi kita. Bangkit dan bangun hubungan kita dengan Roh Kudus. Ya, supaya kita bisa bergerak maju. Supaya kita tidak terpental dari perahunya Tuhan. Supaya di masa transisi ini kita tidak terbalik hidup kita. Tapi terus maju, ngalami kemajuan. Karena Roh Kudus bergerak dalam hidup kita.